Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi App&Shipper untuk sistem verifikasi token PayVeri. Baik, sistem PayVeri merupakan sebuah platform finansial teknologi yang dirancang untuk menyediakan layanan verifikasi pengguna secara aman dalam proses login dan transaksi pembayaran digital. Dalam sistem ini, setiap pengguna akan menerima token verifikasi sementara yang berfungsi sebagai kode keamanan unik untuk memastikan identitas mereka saat melakukan aktivitas penting seperti masuk ke akun, sign in, atau menyetujui transaksi keuangan. Karena token tersebut dikirim melalui jaringan digital, ada resiko token bisa disedap, dimodifikasi, atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme enkripsi atau pengamanan data untuk menjaga kerahasiaan dan keaslian token sebelum dikirim ke pengguna. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut adalah App&Shipper, yaitu algoritma kriptografi klasik yang menggunakan operasi matematika modular untuk mengubah setiap karakter dalam token menjadi bentuk acak yang tidak dapat dibaca tanpa kunci. Dengan menerapkan sistem enkripsi seperti App&Shipper, PayVeri dapat memastikan token verifikasi tidak mudah dibaca oleh penyusup. Hanya sistem yang memiliki kunci deskripsi yang dapat memverifikasi token asli. Proses verifikasi pengguna menjadi lebih aman, efisien, dan terpercaya. Nah, kita lanjut ke metodologinya. Proses enkripsi. Proses enkripsi pada App&Shipper berfungsi untuk mengubah pesan asli ataupun plain text menjadi bentuk sandi ciphertext sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak lain tanpa mengetahui kunci yang digunakan. Nah, rumus enkripsi itu ada EX sama dengan A kali X plus B mod 26. Langkah-langkah enkripsi itu ubah setiap huruf pada pesan menjadi angka. A itu 0, B itu 1, terus Z itu 25. Jadi, terus mod 26 itu karena hurufnya itu ada, huruf alfabetnya itu ada 26. Jadi kita mulainya tuh dari angka 0. Jadi A itu sama dengan 0, B itu sama dengan 1 gitu. Kalikan nilai huruf tersebut dengan kunci A, lalu tambahkan dengan kunci B. Ambil hasilnya dengan mod 26 agar tetap dalam rentan alfabet. Nah, kenapa 26? Karena huruf alfabet itu ada 26. Ubah kembali hasilnya ke huruf alfabet, gabungkan semua huruf hasilnya menjadi ciphertext. Lanjut ke proses deskripsi atau description process. Proses deskripsi digunakan untuk pengembalian ciphertext menjadi pesan asli, plain text, agar dapat dideskripsi. Kunci A harus memiliki index modular terhadap 26 yang bilangannya memenuhi. Nah, rumus dasarnya deskripsi itu ada dx A pangkat min 1 kali Y min B terus mod 26. Nah, langkah-langkahnya itu ubah setiap huruf ciphertext menjadi angka sama kayak tadi. Kalau yang ini tuh kurangi nilai tersebut dengan kunci B, kalikan hasilnya dengan index modular dari A-1, ambil hasilnya dengan mod 26 untuk mendapatkan posisi huruf asli. Ubah kembali hasil angka huruf alfabet. Kita langsung ke implementasi perhitungannya. Nah, di sini yang enkripsi dulu. Kita mau mengubah kata verify token ya. Kita enkripsi pesan itu. Nah, gunakan rumus yang tadi EX 5X 5 kali X plus 8 mod 26. Nah, kenapa di sini sudah diubah menjadi angka 5 dan 8? Jadi itu ada kunci A dan kunci B. Kunci A itu kita mengambil huruf ini 1 sampai 26 itu yang prima. Nah, kalau yang kunci B itu kita terserah mengambil dari angka 1 sampai 25 gitu. Makanya di sini tulis angka 5 dan 8 ya. Nah, kita akan mengubah verify token. Kita akan ubah menjadi enkripsi. Jadi X-nya itu 21. V itu kan huruf 21 ya. Terus jadi kayak 5 kali X, 5 kali 21 plus 8 itu hasilnya 113. Terus mod 26 itu 9. Jadi huruf 9 itu adalah J gitu. Nah, jadi kita cara menghitungnya tuh mod 26 itu 26 dikali berapa, yang hasilnya itu nah, sekarang kita masuk ke enkripsi. Gunakan rumus EX sama dengan 5X 5 kali X plus 8 mod 26. Nah, kenapa di sini 5 sama 8 kita sudah cantumkan? Karena kita memilih kunci A dan kunci B. Kunci A itu kita pilih ini. Dari angka 1 sampai 26 itu yang prima, bebas pilih yang mana aja. Terus yang kunci B itu huruf angkanya itu bebas, mau pilih 1 sampai 26. Jadi di sini saya memilih angka 5 dan juga 8. Kita mulai ke masukin rumusnya ya. V itu angka ke 21. Nah, terus 5X kali X plus 8 itu 5 dikali 21 plus 8 itu 113. Terus mau 26. 9 kali berapa? Yang hasilnya itu
ini mendekati hasil 113. 26 kali berapa yang hasilnya itu mendekati 113. Nah, jika sudah, nanti misalnya 26 dikali berapa ya, 26 dikali 3 hasilnya. Nah, nanti ketika kita menemukan hasilnya itu akan dikurangi dengan 113, maka hasilnya tuh 9. 13. Nah, 104 kita dapatkan 104. 26 dikalikan dengan 3 itu 104. 104 diambil 113 itu hasilnya 9. Nah, jadi mau 26 itu 9. 9 itu ada di huruf J dan seterusnya seperti itu. Jadi sipotek hasil enkripsinya itu kita dapat J, C, P, W, H, Y, Z, A, G, C, V, G, C, V. Nah, selanjutnya ini deskripsi. Gunakan rumus DX sama dengan A min 1 X Y min B mu 26. Kurang lebih ini tuh sama, tapi mungkin hanya beda rumusnya aja. Nah, jadi kita langsung ke teks awalnya itu, pesan yang ingin kita sampaikan itu verify token. Nah, jadi deskripsi itu mengembalikan pesan awal, menerjemahkan pesan enkripsi ke terdeskripsi gitu, jadi ketahuan pesan apa yang ingin disampaikan. Oke, lanjut ke implementasinya ya. Sini saya langsung buka ke kode Python-nya. Langsung buka terus kode. Nah, di sini saya sudah membuat kode program. Langsung saja kita akan menjalankannya. Aku lupa sebentar. Kita salin aja ya. Kunci A-nya tuh 5, kunci intinya 8. Nah, kan ini hasil outputnya itu ada enkripsi message itu JC PWHY JAG CP, seperti yang tadi kita telah hitung ya teman-teman. Terus yang deskripsi message itu ada verify token, karena pesan yang ingin kita sampaikan tuh itu tuh ini terenkripsi jadi JCP WHY ZAG CP gitu, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Setelah sudah mengimplementasikannya, saya akan sedikit menjelaskan tentang kode programnya ya. Bagian GCD-AB itu mengecek apakah komprehend dengan 26 harus GCD sama dengan 1. Buat inverse A26 itu mencari nilai inverse modular A plus min 1 untuk proses deskripsi. Affine and shift itu melakukan perhitungan. Pokoknya yang dengan rumus itu ya. Terus yang affine deskripsinya itu melakukan perhitungan juga dengan rumus deskripsi. Mengecek apakah A valid, relatif, prima dengan 26. Terus input outputnya hasil dari program kita yang tadi saya jelaskan. Ini kita hapus dulu. Nah, fungsi untuk enkripsi Chipper. Nah, di sini sudah ada saya kasih keterangan-keterangan tentang penjelasan kode programnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi algoritma Chipper merupakan salah satu bentuk kriptografi klasik yang sederhana dan mudah dipahami karena menggunakan operasi matematika dasar, yaitu perkalian, perjumlahan, dan modul dengan dua kunci yaitu AAA dan BBB. Algoritma ini mampu melakukan proses enkripsi dan deskripsi pesan dengan baik, seperti pada studi kasus token verifikasi 5-Very. Namun, dalam konteks keamanan modern, algoritma ini memiliki keterbatasan yang cukup besar. Ada kelebihan Chipper itu, yang pertama itu sederhana dan mudah diimplementasikan, cocok untuk pembelajaran konsep dasar kriptografi, proses enkripsi dan deskripsi cepat karena hanya menggunakan operasi aritmatika sederhana. Yang ketiga, dapat membantu memahami prinsip transformasi linear dan inverse modular yang menjadi dasar bagi algoritma kriptografi yang lebih kompleks. Nah, kelemahan Chipper itu ada satu, itu tidak aman untuk penggunaan modern karena ruang kuncinya sangat kecil, hanya 312 kombinasi, sehingga mudah dipecahkan dengan pure for text. Yang kedua, polanya dapat ditebak karena satu huruf plain text selalu berubah menjadi huruf ciphertext yang sama. Tidak dapat melindungi data penting dalam sistem keuangan, komunikasi digital, atau autentikasi modern yang memerlukan tingkat keamanan tinggi. Oke, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti oleh teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.